Selamat pagi semuanya. Sekarang di sini Tesi akan mulai bahas sedikit ya beberapa saham yang dinilai cukup ramai kemarin pada tanggal 29 Agustus untuk di potensinya bagaimana untuk di 30 Agustus nanti. Pada kesempatan kali ini juga akan dibahas mengenai outlook IHSG pada di hari mendatang. Dan oke, daripada kita panjang-panjang, kita langsung aja kita mulai pembahasannya ya. Yang pertama dari IHSG itu sendiri, kita lihat kalau hari ini sempat dibanting ya untuk IHSG, dibanting lumayan dalam sampai tadi pagi, kemarin pagi itu 1,5%. Coba kita lihat 1,5% nggak ya? Ya, ada 1,58%-an. Habis dibanting dia tuh akan membentuk yang namanya support baru di sini. Oke. Dari yang sebelumnya IHSG melakukan konsolidasi di harga 7177 hingga 7080. Dia biasanya akan konsolidasi di sini aja seperti itu. Dan dilihat dari yang kemarin, dari pergerakan saham yang kemarin, itu dia tuh di sini menunjukkan adanya lawan buyer ya, ada buyer yang mulai masuk. Jadinya kemungkinan besok itu akan adanya sedikit tren sentimen yang positif gitu. Jadi lebih better lah dibandingin yang sama sekali bisa jatuh gitu kan ya. Kita juga harus bandingin lagi nanti sama Dow Jones, dan juga kita kalau berdasarkan dari kemarin itu ya, itu tuh dia ada pembelian dari foreign sebanyak 13%. Foreign ini masih masuk nih dibandingin sama sellingnya gitu. Coba kita cek untuk Dow Jones-nya. Untuk Dow Jones sekarang minus ya, masih minus nih. Jadi kemungkinan ini salah satu sentimen negatif juga untuk IHSG. Walaupun ya pada saat IHSG dibanding kayak gini, sehari sebelumnya di tanggal 26 itu tuh IHSG Dow Jones sempat minus sampai 3% seperti itu. Makanya sampai IHSG dibanting sebegini dalam. Tetapi kita lihat aja sekarang ini masih minus 0,25%, harusnya aman-aman aja untuk besok gitu. Nanti kita juga perlu lihat lagi dari indeks-indeks di Asia yang lainnya besok pagi, di pagi nanti. Berhubung kan ini saya buatnya malam. Oke. Lalu kita lanjut ya untuk, jadi besok kira-kira dia mungkin ada sedikit kenaikan, tapi nggak akan signifikan banget karena masih ada banyak sentimennya masih kurang oke gitu. Baik, kita lanjut. Oh ya, hari ini kita akan bahas mengenai saham-saham ini. Ada Bumi, Dewa, Friend, Kars, BP, MEDC, Antam, dan Goto. Saham-saham ini dipilih karena dia tuh dinilai pada saat tanggal 29 Agustus itu cukup ramai ya gitu. Cukup banyak dibicarakan dan juga value transaksinya cukup tinggi seperti itu. Kita akan bedah satu-satu. Coba kita cek aja langsung ke saham yang pertama, saham Bumi. Untuk saham Bumi sendiri kemarin mengalami penurunan walaupun dia sempat naik ya. Dia tuh sempat naik paginya terus jatuh. Di penutupannya itu jatuh minus 0,58%. Kita lihat dari segi foreignnya ternyata berjualan dia. Lalu dari segi broker transaction sendiri, Bumi itu ya jualan. Di sini kita lihat ya, ada Bandar BK sama RF yang jualan, sedangkan yang buy MG sama AK kurang power. Yang jualan sampai 55, yang beli cuma 33. Oke. Dari segi teknikalnya kita lihat untuk Bumi sebenarnya agak unik, walaupun bandara jualan tapi dia bisa hijau karena ya seperti itu namanya juga market. Kita cek aja di sini, asalkan resisten 164 ini tidak jebol ya bisa dibilang cukup aman untuk Bumi. Dan resistennya di atas itu ada di 190, dan kalau untuk yang resisten psikologis di level harga 200 saja. Gitu. Kalau masuk sebenarnya ini juga cukup oke. Disclaimer on ya. Karena kenapa? Karena kalau minus cuma 3%-an gitu, 3-4%. Karena kalau 164-nya di 164 terus kita cut loss, ya cuma 3-4% gitu. Sedangkan kalau dia sampai upside-nya itu sampai 10% lebih, sampai 12% loh ini. Ini cukup oke gitu.
Tapi kalau saya sendiri secara personal ya lebih baik tunggu namanya candle konfirmasi, atau enggak dia lebih deket lah ke harga supportnya, seperti itu. Lalu kita lanjut ke saham berikutnya, ada saham Dewa ya. Untuk saham Dewa sendiri hari ini naiknya cukup tinggi. Coba kita lihat Dewa. Dewa ini harinya naiknya Dewa banget nih, hari ini tinggi. Sampai 20% di sesi kedua tuh dia agak naiknya cukup tinggi. Di harga 88 kenaikan 20%. Foreign-nya ada masuk ya. Foreign-nya masuk sebesar 2 juta. Lalu kita lihat di broker transaction. Di broker transaction sendiri Dewanya itu oke, masih terlihat distribusi ya. Belum ada akumulasi tapi dia up. Ini besok ini bisa naik lagi lanjut hingga upside-nya ke 100 targetnya. Kenapa? Karena sentimennya positif, selain dari volumenya yang oke, signifikan banget nih naiknya, dan juga dia candle-nya oke nih. Candle-nya oke, semi Marubozu gitu. Dia juga pas banget mantulnya di MA20-nya. Seperti itu. Dia juga ada breakout dari level 79. Kita lihat aja sampai berapa. Tapi kalau kita mau masuk sekarang itu kita harus super hati-hati. Kenapa? Karena turunnya jauh gitu loh. Kalau misalkan dia ketemu supportnya jauh sampai 10% gitu. Atau nggak usah sampai 10%, di sini aja kita pasang supportnya. Nih, cuma 7-8% gitu. Ya kalau kalian berani ya why not? Take it gitu. Oke, kita lanjut ya untuk ke emiten berikutnya, emiten Friend. Emiten Friend kita lihat. Untuk emiten Friend sendiri, seperti ini bukannya IDX, IDX. Oke, untuk emiten Friend sendiri dia sebetulnya cukup oke. Kenapa? Karena dia kalau berdasarkan dari Fibonacci retracement, itu sekarang di harga yang dekat sama golden ratio, di mana harga 93, sekarang harga 94 ya. Hanya beda 1 tick aja nih. Ini juga sebenarnya cukup potensial karena cenderung kalau saham menyentuh golden ratio-nya cenderung akan melakukan pantulan gitu. Dan upside-nya sampai berapa? Upside-nya sampai 98 dan 100. Oke. Untuk yang level psikologisnya 100 gitu. Tapi kalau mau ininya Pak ya di 100. Oke. Kita coba cek dari segi apakah ada akumulasi dari foreign. Yap, untuk foreign sendiri masih jualan, sentimennya kurang oke. Kalau untuk dari broker summary-nya ternyata juga jualan ya. Ini bandar, nggak tahu bandar apa ini, tapi ini cukup distribusi gitu ya, distribusi. Baik, lanjut kita ke emiten berikutnya. Ada emiten CARS, CARS ya. Emiten CARS ini emiten yang fantastis bisa dibilang. Ya kalau kita lihat candle-nya seperti ini, kita bisa kira-kira kalau mau masuk sulit, kalau dibanting cuci piring, seperti itu. Kenapa? Kita pasang aja deh, nggak usah susah di sini. Di sini kita ada gap nih. Walaupun dia punya volumenya cukup signifikan, sampai naik sampai berapa ya gak ada yang tahu, karena umur saham ini belum sampai 1 minggu, 1, 2, 3, 4, 5. Udah 1 mingguan, tapi masih belum bisa diprediksi. Tapi yang bisa kita tahu adalah bahwa kemungkinan pagi ini di tanggal 30 Agustus itu tuh akan ada kenaikan, walaupun cuma sebentar tetap akan naik seperti itu. Karena yang biasa namanya retail pasti FOMO ya. Dia akan naik dulu dan kita nggak tahu akan diguyurnya kapan dan diguyur sampai berapa gitu. Baik, lalu untuk dari coba kita lihat stock price-nya, apakah dia ada akumulasi dari ini? Enggak, sentimennya kurang oke. Dia punya foreign udah mulai keluar ya. Terus untuk broker transaction dari CARS sendiri, yep, banyak yang masuk nih. Ada XA, DMG, bandar-bandar lokal yang cukup oke. Tapi kita dilihat masuknya di average 78, sedangkan harga sekarang masih di 79. Cukup menarik ya buat besok sebetulnya. Kalau yang berani HK, disclaimer on, silahkan. Lalu kita cek untuk untuk emiten selanjutnya dan emiten BP. Kita cek emiten BP. BP, Astrindo Nusantara Infrastructure. Dia ada sedikit distribusi dari pihak foreign. Lalu BP
Dari segi broker summary-nya sebetulnya kurang oke. Kenapa? Walaupun di sini ada net volume yang cukup signifikan ya, tapi broker II ini memang sudah jadi langganan untuk dari BP. Kita bisa cek aja di hari-hari sebelumnya selalu dia yang akumulasi. Walaupun harganya nggak naik nggak turun seperti itu, dia tuh kayak bagian jagain harga aja. Coba kita cek dari teknikalnya sendiri, BP ya, BP itu dia hari ini ada breakdown. Ini disclaimer on, kurang disarankan untuk entry. Kalau breakdown cenderung akan melanjutkan penurunan sampai ke support selanjutnya ada di level harga. Sebentar, coba kita lihat. Ada di bukan di sini aja. Baik. Nah, untuk di supportnya ada di sini dan itu cukup jauh gitu. Kalau Anda siap ya silahkan buat seperti itu. Baik, lalu untuk emiten selanjutnya kita lihat MEDC. Dari MEDC sendiri hari ini naiknya cukup signifikan ya, dan juga ditemenin sama adanya foreign akumulasi yang cukup oke. Dari broker transaction itu sendiri kita lihat MEDC itu ada distribusi sebanyak 500.000 lot, sedangkan untuk akumulasinya kurang sebetulnya, walaupun ada YU BKCS yang cukup familiar sebetulnya. Coba kalau kita lihat dari teknikalnya sendiri, MEDC itu gimana ya? Untuk MEDC di sini saya udah ada beberapa resisten ataupun support yang disediain ya. Sebenarnya untuk kemarin itu dia sudah breakout di 930-nya. Potensi selanjutnya ada di level harga 1000. Seperti itu. Kenapa 1000? Karena cenderung 1000 atau angka bulat itu adalah resistensi psikologis gitu. Dari mana angka 1000-nya? Kita tarik aja ke belakang sebetulnya. Gitu. Di sini ada oke di sini. Karena dia tuh faktor psikologis ya. Kalau kita nggak mau psikologisnya, ya bisa aja kita ambil di pucuk-pucuk yang ini aja gitu loh. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Oke. Baik. Untuk besok sebenarnya MEDC ada, untuk hari ini ya, untuk pagi ini sebetulnya ada ya, ada potensinya untuk di tanggal 30 Agustus nanti. Tapi kalau ya misalkan sampai jebol atau sampai jatuh, ya kalian harus tahu gitu untuk supportnya di harga berapa dan harusnya di harga berapa harus dibuang. Di sini ada 895, ada 930, harusnya di sini sih 895, 900. Di 900 supportnya kita pasang di 900 saja. Kalau di 835 kejauhan ya. Baik. Untuk emiten selanjutnya ada emiten Antam. Emiten sejuta umat ya. Untuk saham ini kemarin itu dia ada gap down dan juga belum ada menunjukkan indikat baik bahwa dia akan naik. Ya belum oke untuk saham ini, bisa dibilang disclaimer on. Dia bisa melanjutkan penurunan hingga harga 81815-nya. Kalau kita lihat dari sebentar, apakah ada foreign yang masuk dari Antam? Ya ada, di sini ada 48 juta lot ya. Kalau kita lihat dari broker transaction-nya Antam, ternyata mulai nyicil gitu. Ya kalau kalian mau nyicil silahkan, tapi kalau saya secara personal akan mulai nyicil di dekat area 1820 aja gitu. Sebentar, coba kalau kita mulai dari sini, downside-nya berapa? 45%. Ya kalau yang oke silahkan, kalau mau masuk daerah sini juga oke sih sebetulnya. Dia 1865, 1850, oke banget sih. Oke. Baik, selanjutnya untuk di emiten terakhir kita ada Goto. Pembahasan emiten terakhir kita Goto, coba kita lihat Goto apakah ada namanya akumulasi dari foreign. Ternyata ada ya.
Lalu untuk dari broker transaction-nya GoTo sendiri pada hari kemarin itu ada akumulasi ya, rata-rata itu dari retail sih, ini PD. Coba kita lihat GoTo. Oh sudah ya. Untuk GoTo ya, hari ini betul dia menunjukkan adanya Marubozu ya. Besok bisa lanjut naik dengan target di 344 seperti itu. 344 atau ya muluk-muluk kita bisa pasang di 336 aja. Itu udah cukup sih sebetulnya. Tapi kalau kita mau exit ya exit di berarti pasang aja untuk di supportnya di 300, harganya sih juga cukup oke. Dicicil aja masuknya. Kalau iya seperti itu. Baik, seperti itu. Sekian pembahasan pada pagi hari ini. Jika ada yang suka atau ingin request mau bahas saham apa, bisa langsung komen di bawah. Nanti besok akan ini bahas mengenai potensinya, mengenai outlooknya, mengenai bagaimana kedepannya trennya dan lain-lain. Bisa di request ada kekurangan apa, silahkan ditulis di komen biar sama-sama kita bisa berkembang, kita bisa maju, dan saya juga bisa memberikan edukasi tambahan atau mengenai market saham setiap harinya seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Happy trading.